wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi an na'mala as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan lil mukhliqat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi khairil ibad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu a'lam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan berbagai rangkaian ibadah utama, dimulai dengan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh yang kita sama-sama tahu pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan sedikit thalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan dalam hidup kita akan tercatat sebagai amal saleh yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, salah satu dari keistimewaan bulan puasa adalah di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kita akan membahas tentang Lailatul Qadar pagi hari ini. Lailatul Qadar ini merupakan salah satu keistimewaan, bukan hanya keistimewaan bulan Ramadan, tetapi keistimewaan yang Allah berikan secara khusus untuk umat Rasulullah SAW, yang tidak diberikan kepada umat nabi-nabi sebelumnya. Kenapa Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita umat Rasulullah? Karena kita umat Rasulullah ini usianya tidak banyak dibandingkan dengan usia umat nabi-nabi sebelumnya. Umat nabi sebelumnya itu kan ada yang ratusan tahun usianya. Nabi Nuh saja berdakwah 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah itu selama 950 tahun. Berarti usia umatnya ya mungkin juga tidak jauh beda. Kalau orang usianya ratusan tahun, berarti artinya peluang untuk beribadah lebih banyak, peluang untuk mengumpulkan pahala lebih banyak. Sementara kita umat Rasulullah SAW, kata beliau dalam salah satu hadis, amal ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu di rentang antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali kata Rasulullah yang lebih dari itu. Kita usia 60 sampai 70. Nah, taruhlah seumpama 70 tahun.
Berapa banyak dari 70 tahun itu yang kita gunakan untuk beribadah? Kita mulai tertib beribadah usia berapa? Seumpama oke lah, usia ideal ya 15 tahun. Ketika kita sudah balik, kita sudah tertib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. 70 dikurangi 15, 55 ya. Dan 55 tahun itu yang digunakan untuk ibadah berapa lama? Ya. Satu hari saja dari 24 jam yang kita gunakan ibadah berapa jam? Ya. Artinya dengan usia yang cuma segitu ya, peluang kita beribadah, peluang kita mengumpulkan pahala itu sangat sedikit. Padahal kita ini adalah umat dari Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar baiknya Rasulullah SAW menyampaikan, kita ini umat terakhir di dunia, tapi di akhirat masuk ke surganya duluan. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Nah ini salah satunya karena ada yang namanya Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar itu sebagaimana sama-sama kita pahami, ya, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita genapkan itu 83 tahun. Ya. Apa yang dimaksud dengan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Para ulama menjelaskan, artinya adalah seandainya kita beramal ya, satu amalan tapi bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka amalan yang satu itu ya, pahalanya lebih baik dari amalan yang sama yang dilakukan selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Kita sholat sunnah 2 rakaat bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu pahalanya lebih baik dari sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan selama 83 tahun. Kalau dalam ayatnya kan khairun, lebih baik ya. Coba kita hitung, anggap saja tidak lebih baik tapi sama ya. Seandainya kita anggap sama ya. Nah berarti ya, pada saat kita berusia 70 tahun seumpama, kemudian kita mendapatkan Lailatul Qadar seumpamanya 40 tahun saja dari usia 70. Usia 70 tahun, 40 tahun, tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar terjadi sepanjang setiap tahun. Ya. 40 kali, ya, atau 40 tahun kita dapat Lailatul Qadar. Berarti ya, kita ada pelipat gandaan pahala 40 dikalikan 83. Kan kualitas satu Lailatul Qadar ya, lebih baik, atau kita anggap biar gampang itu setara dengan 83 tahun ya. Berarti 40 kali 83 ya. Berapa? 40 kali 83 itu 3320. Berarti artinya apa? Artinya ketika kita beribadah selama 40 tahun ya, dari usia kita, taruhlah kita 40 tahun saja yang dapat Lailatul Qadar 40 kali, itu berarti kita mendapatkan pahala setara dengan orang yang berusia 3320 tahun. Nah berarti artinya ada pelipat gandaan pahala yang sangat luar biasa dengan adanya Lailatul Qadar. Berarti kan pahala yang kita kumpulkan pada usia kita seumpama cuma
sama 70 tahun. Dari 70 tahun cuma 40 kali dapat Lailatul Qadar. Gitu ya. Tetapi pahala yang kita kumpulkan melebihi pahala umat-umat Nabi sebelumnya. Kenapa? Karena ada pelipat gandaan pahala yang luar biasa lewat Lailatul Qadar. Nah ini, jadi ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah, Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih makna Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu saya dapatkan dalam Al-Quran. Lailatul Qadar itu maknanya ada tiga. Ada tiga makna Lailatul Qadar. Pertama, Lailatul Qadar itu bermakna malam ketetapan. Malam ketetapan. Artinya di malam itu ditetapkan takdir untuk 1 tahun ke depan. Dari Ramadan tahun ini sampai Ramadan tahun depan. Dari mana kita bisa memahami Lailatul Qadar bermakna malam ketetapan? Dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 4. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 Allah berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Fiha, di dalam malam itu, yufraqu, dijelaskan, ditetapkan, kullu amrin, setiap perkara, hakimin, dengan penuh kepastian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya takdir itu seperti program kerjanya malaikat. Takdir manusia ya, seperti program kerja malaikat yang akan dilaksanakan atas perintah Allah. Nah, yang namanya program kerja itu kan ada jangka panjang. Makanya takdir itu sebetulnya sudah ditulis 50.000 tahun sebelum kita lahir. Itu jangka panjangnya sudah ditulis, tersimpan di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada jangka menengahnya, gitu. Ditulis pada saat kapan? Ketika kita berada dalam kandungan ibu kita, usia 4 bulan. Kan dalam hadisnya begitu. Ketika usia 4 bulan, ditiup rohnya, ditulis takdirnya. Kemudian dibikin jangka pendek per tahun, jangka pendeknya. Setiap malam Lailatul Qadar, Allah menjelaskan ketetapan takdir kepada para malaikat untuk dilaksanakan. Jadi 1 tahun ke depan di malam Lailatul Qadar itu sudah dijelaskan takdir setiap orang 1 tahun ke depan akan mengalami apa, akan mendapatkan apa. Dijelaskan oleh Allah kepada para malaikat. Itu kita dapatkan penjelasan ini dalam tafsir surah Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Oke, itu satu ya. Lailatul Qadar bermakna malam ketetapan. Artinya di malam itu takdir 1 tahun ke depan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Lailatul Qadar itu bermakna malam yang sempit. Malam yang sempit, Lailatul Qadar itu. Dari mana kita bisa memahami Lailatul Qadar bermakna malam yang sempit? Allah jelaskan di dalam surah Al-Qadar ayat 4. Dalam surah Al-Qadar ayat 4 Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Tanazzalu, turun, al-malaikatu, para malaikat, war-ruhu, dan malaikat Jibril, fiha, di malam itu. Di malam Lailatul Qadar, malaikat pada turun ke dunia, termasuk pimpinannya Jibril juga turun ke dunia. Dijelaskan dalam ayat ini, bi'izni rabbihim, dengan
apa? Para malaikat turun ke dunia. Min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Kan dari di awal Lailatul Qadar bermakna malam ketetapan, takdir ditetapkan. Setelah itu, setelah ditetapkan, kemudian dijelaskan kepada para malaikat. Malaikat langsung melaksanakan tugas, turun ke dunia. Mulai malam itu, yang bagian membagi rezeki, ya dibagikan dan rezeki. Yang bagian mencabut nyawa, ya dia mencabut nyawa. Sesuai dengan tugas ya masing-masing. Jadi malam itu takdir ditetapkan dan dijelaskan, malam itu pula malaikat melaksanakannya. Karena malaikat pada turun ke dunia, maka Lailatul Qadar dimaknai malam yang sempit. Karena dunia penuh, ya, tidak hanya manusia, tapi malaikat pada turun ke dunia. Itu dijelaskan dalam soal Qadar ayat 4. Nah, jadi kan bisa baca tafsirnya di sana, dijelaskan seperti itu. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu bermakna malam yang mulia. Dari mana kita bisa memahami Lailatul Qadar bermakna malam yang mulia? Allah firmankan dalam surah Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, karena Lailatul Qadar itu merupakan waktu diturunkannya Al-Quran, maka Lailatul Qadar dimaknai sebagai malam yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekedar untuk mengingatkan kembali bahwa fase diturunkannya Al-Quran atau Al-Quran diturunkan itu mengalami 3 fase. Fase pertama, Al-Quran Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu kalau bahasa dunianya pusat data. Lauhul Mahfuz itu pusat data. Jadi tulisan takdir, gitu ya. Kemudian Al-Quran, gitu ya. Itu awalnya diletakkan di sana, di Lauhul Mahfuz. Bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, Allah tidak menjelaskan. Tugas kita tinggal mengimani. Allah menetapkan Al-Quran pertama kali di Lauhul Mahfuz. Itu fase pertama. Fase kedua, proses turunnya Al-Quran. Oh ya, sebelum menjelaskan fase kedua, dalil dari fase pertama bahwa Al-Quran diletakkan di Lauhul Mahfuz. Apakah ada dalilnya? Ada. Dijelaskan dalam surah Al-Buruj ayat 21 dan ayat 22. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Nah itu. Jadi Al-Quran pertama itu ditempatkan di Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu fase yang kedua turunnya Al-Quran. Al-Quran masih diturunkan secara global 30 juz. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, langit yang paling dekat dengan bumi, langit dunia. Dari Lauhul Mahfuz ya, diturunkan ke langit dunia, namanya Baitul Izzah, masih diturunkan secara global 30 juz. Allah firmankan ya, di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati. Nah, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ya, ke Baitul Izzah, langit yang ada di dunia, langit yang paling dekat dengan dunia. Itu terjadinya di malam Lailatul Qadar ya, makanya Lailatul Qadar merupakan malam yang mulia karena menjadi waktu diturunkannya Al-Quran.
Fase ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah, langit dunia itu, kepada Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril. Nah ini di fase ketiga inilah malaikat Jibril dilibatkan. Jadi kalau fase pertama, fase kedua tidak melibatkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril dilibatkan dalam proses turunnya Al-Quran itu di fase ketiga. Ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah, langit dunia, kepada Rasulullah SAW, itu prosesnya lewat malaikat Jibril. Nah di fase ketiga inilah Al-Quran diturunkan secara bertahap. Selama berapa lama? Selama periode dakwah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dakwah berapa lama? 23 tahun. Kan Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul usia 40, meninggal usia 63, berarti 23 tahun. Itulah proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, secara bertahap selama 23 tahun. Itu fase ketiga. Nah di fase ketiga ini mulai melibatkan malaikat Jibril. Dan ayat pertama di fase ketiga yang Allah turunkan itu terjadinya di bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke masalah utamanya. Itulah makna dari Lailatul Qadar, gitu ya. Ada 3 ya. Pertama, malam ketetapan, karena di malam itu ditetapkan takdir untuk 1 tahun ke depan. Kedua, malam yang sempit, karena malam itu malaikat pada turun ke dunia. Yang ketiga, malam yang mulia, karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Kemudian Lailatul Qadar itu terjadinya kapan? Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan, tidak menjelaskan. Supaya apa? Supaya kita ibadahnya tidak hanya di hari itu. Jadi kalau dikasih tahu Lailatul Qadar kapan terjadinya, khawatirnya kita ibadahnya hanya di hari itu. Maka dirahasiakan. Tetapi Rasulullah SAW memberikan petunjuk, dikasih clue, tanda, lewat hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taharrau Lailatul Qadri fil ashr awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mungkin melihat dan menyaksikan banyak di antara kita kaum muslimin yang salah dalam membuat prioritas kegiatan, ya, kegiatan harian. Ya. Nah, di antaranya apa? Ya, di 10 hari terakhir, ya, kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau fokus beribadah di masjid 10 hari terakhir. Bahkan dianjurkan itikaf. Tapi yang terjadi di masyarakat, saya banyak melihat, mungkin jenengan juga memperhatikan, justru di 10 hari terakhir banyak yang digunakan untuk beres-beres rumah. Ada yang bersih-bersih, ada yang ngecat. Itu di 10 hari terakhir mendekati Lebaran. Malam-malam ya, kadang-kadang kita pulang terawih ya, suka lihat melewati rumah orang, ada yang lagi ngecat di 10 malam terakhir. Nah ini kan salah prioritas. Padahal 10 malam terakhir itu malam-malam yang sangat istimewa bagi kita umat Islam. Di malam-malam itulah seharusnya kita fokuskan beribadah. Karena di malam-malam itulah
peluang kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Atau masjid saja, di 10 malam pertama sampai belakang full. 10 malam kedua biasanya masjid itu membesar. Kayaknya masjid itu tampak lebih luas karena penumpangnya berkurang, tinggal separuh. 10 hari terakhir kadang-kadang tinggal 2 baris, tapi asapnya penuh terus gitu. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah memberikan clue, tanda bahwa Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir. Kemudian dipersempit lagi oleh Rasulullah, diperjelas 10 malam terakhirnya itu di malam-malam ganjil. Seperti yang beliau sabdakan, hadis riwayat Imam Bukhari, taharraw lailatul qadri fil witri min al-ashri al-awakhir min Ramadan. Burulah, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ada kemungkinan di malam-malam inilah Lailatul Qadar terjadi. Dan kata para ulama, setiap tahun berganti-ganti. Ya, kadang di malam 21, bisa jadi di 23 dan seterusnya. Tidak ditentukan oleh Allah. Ya. Soalnya kalau ditentukan, takutnya ibadahnya hanya di malam itu. Maka ini setiap malam, khususnya 10 malam terakhir, lebih khusus lagi di malam-malam ganjil. Lalu di malam-malam ganjil itu Lailatul Qadar terjadinya jam berapa? Nah ini, kita jangan sampai salah memahami. Ada yang memahami Lailatul Qadar itu seperti makhluk yang datangnya cuma sebentar, setelah itu menghilang, dan datangnya tidak jelas jam berapa. Akhirnya yang memburu Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar tidak jelas, dianggap tidak jelas datangnya jam berapa, akhirnya dia begadang, tidak tidur semalaman menunggu Lailatul Qadar. Nah ini salah paham. Lailatul Qadar itu yang dirahasiakan oleh Allah adalah hari keberapanya. Kalau terjadinya sepanjang malam, yang namanya Lailatul Qadar, Laila itu artinya malam, dan yang namanya malam itu dimulai dari habis maghrib sampai dengan subuh, itu namanya malam. Jadi Lailatul Qadar itu terjadinya sepanjang malam, bukan cuma sebentar menghilang, bukan. Sepanjang malam. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, surah Al-Qadar ayat 5. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian, kesejahteraan di malam Lailatul Qadar itu terjadinya hatta, sehingga matla'il fajr, terbitnya fajar, ya. Sampai waktu syuruk bahkan, ya, sampai terbitnya fajar, ya. Atau sampai waktu subuh lah, gitu ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena Lailatul Qadar itu terjadinya sepanjang malam, ya, maka untuk memburu Lailatul Qadar itu, ya, tidak harus begadang semalaman tidak tidur, tidak. Karena perintah dan contoh dari Rasulullah SAW, ya, kita itu diperintahkan untuk memburu Lailatul Qadar adalah dengan ihya'ul lail, menghidupkan malam.
begadang. Tapi menghidupkan malam itu adalah mengisi malam-malam itu dengan beribadah. Karena ada orang itu memburu Lailatul Qadar, begadang, tidak tidur, tapi ngobrol, gitu ya. Tidak beribadah. Padahal menghidupkan malam yang dimaksud adalah beribadah di malam itu. Dan ketika beribadah untuk memburu Lailatul Qadar, tidak harus semalaman tidak tidur. Kita tetap harus proporsional dalam membagi waktu malam. Masih ingat ya? Waktu malam itu kita bagi 3. Ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Waktu malam anggap saja seumpamanya 12 jam. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kita bagi 3, masing-masing 4 jam. Jam pertama, jam 6 sore sampai jam 10 malam, di samping digunakan untuk beribadah, ada sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, kemudian tadarus Al-Quran. Juga untuk berinteraksi dengan manusia, mengikuti kajian, mengunjungi undangan, menghadiri undangan, kemudian saling bicara, saling menyapa, dan seterusnya. Nah, kegiatan itu dibatasi sampai jam 10. Ya. Sepertiga malam pertama itu sampai jam 10. Jadi mohon maaf, sekalipun kita masih kuat untuk tadarus, ya, sekalipun masih kuat untuk baca Al-Quran, itu kalau bisa maksimal sampai jam 10 saja. Ini ketentuan dari para ulama. Dan Kemenang itu kan membuat aturan juga begitu ya. Tadarus Al-Quran pakai speaker itu maksimal jam 10. Kenapa? Karena kalau sudah mulai jam 10 sampai jam 2, itu namanya sepertiga malam kedua. Nah, sepertiga malam kedua, apa yang kita lakukan? Kita memenuhi hak tubuh kita, istirahat, tidur. Ya. Jadi tidur kita itu yang ideal adalah jam 10 sampai jam 2. 4 jam, sepertiga malam kedua. Masih ingat ciri ahli surga? Ya, ciri ahli surga dalam surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai 19. Salah satu cirinya adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit tidurnya di waktu malam. Sedikit tidurnya, bukan sedikit-sedikit tidur. Sedikit tidurnya di waktu malam. Sedikitnya itu berapa lama? 4 jam itu. Jam 10 sampai jam 2. Ya. Makanya Kemenang itu mungkin bisa jadi pertimbangannya juga di situ. Karena jam 10 sampai jam 2 itu memang waktu ideal untuk istirahat. Sampai jam 2 saja. Setelah itu sepertiga malam yang ketiga, jam 2 sampai waktu syuruk, habis-habisan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang memburu Lailatul Qadar habis-habisan beribadah dari sore sampai jam 10 malam. Setelah itu tidur, kemudian habis-habisan lagi beribadah dari jam 2 sampai waktu syuruk. Silakan di situ habis-habisan beribadah. Ya. Nah, seandainya ibadah yang kita lakukan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, malam itu Lailatul Qadar, berarti kita mendapatkannya. Karena inti mendapatkan Lailatul Qadar adalah kita beribadah di malam itu, kemudian ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan di awal kita bahas
Lailatul Qadar itu kan pelipat gandaan pahala. Satu kali beramal, pahalanya dilipat gandakan 83 tahun. Kan begitu? Ya. Jadi inti mendapat Lailatul Qadar adalah malam itu beribadah, kemudian ibadahnya diterima oleh Allah. Malam itu ibadahnya jam berapa? Terserah, karena Lailatul Qadar terjadinya sepanjang malam sampai waktu subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada penjelasan berburu Lailatul Qadar cara minimalis. Ada minimalis dalam memburu Lailatul Qadar. Ya. Itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Um. Kata Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um disebutkan, beliau ini ya, menjelaskan tentang satu pendapat ya, yang dinukil dari ulama Madinah yang sumbernya juga dari Ibnu Abbas. Sumbernya dari Ibnu Abbas. Kata Imam Syafi'i begini, anna ihya'aha yasul bi an yusalli ala isya fi jama'atin wa yahzanu ala an yusalli as-subha fi jama'atin. Menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bisa kita raih dengan cara sholat isya berjamaah dan sholat subuhnya juga berjamaah. Jadi orang yang seandainya ada orang memburu Lailatul Qadar hanya dengan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka kata Imam Syafi'i sudah termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, tapi cara minimalis. Ya. Jadi orang yang sholat isya dan sholat subuh yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka sholat isya satu kali itu pahalanya lebih baik dari sholat isya yang dilakukan selama 83 tahun. Sholat subuh yang dilakukan di hari itu ya, satu kali pahalanya lebih baik dari sholat subuh yang dilakukan selama 83 tahun. Nah, itu cara minimalis dalam memburu Lailatul Qadar. Yang penting sholat isyanya berjamaah dan sholat subuhnya berjamaah. Tapi kalau pengen maksimal dalam memburu Lailatul Qadar, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, ada dua, tapi masih minimal, gitu ya. Ada dua minimal yang kita lakukan. Apa itu? Pertama, memperbanyak sholat sunnah. Karena sholat isya dan sholat subuh itu kan wajib, pasti dikerjakan. Bagi yang memburu Lailatul Qadar, sunnah dari Rasulullah memperbanyak sholat sunnah yang pertama. Makanya Rasulullah bersabda, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar, maka dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah. Dan kita sudah biasa melakukannya bagi yang sholatnya di masjid berjamaah. Setelah sholat isya kita pasti sholat sunnah ba'diyah. Setelah itu disusul dengan tarawih. Setelah itu disusul dengan witir. Dan anjuran dari para ulama, salah satunya saya melihat videonya Ustaz Adi Hidayat. Beliau mengatakan, menganjurkan kita usahakan setiap malam selama bulan Ramadan, ya, khususnya di 10 malam terakhir, usahakan sekalipun kita sudah sholat tarawih sorenya, usahakan sholat tahajud minimal 2 rakaat. Sekalipun sudah sholat tarawih. Karena ada yang memahami begini,
kalau sudah sholat tarawih tidak perlu lagi sholat tahajud, ya. Karena sholat tarawih itu adalah tahajud yang dilakukan di bulan Ramadan. Ada yang memahami begitu? Kurang tepat. Karena sholat tarawih dan sholat tahajud itu beda. Sholat tarawih tidak ada syarat untuk tidur dulu. Kalau sholat tahajud syaratnya harus tidur dulu. Sama-sama qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya sholat di waktu malam. Tarawih juga qiyamul lail, karena sholat yang dilakukan di waktu malam. Bedanya kalau tahajud itu tidur dulu. Makanya Ustaz Ali Hidayat menganjurkan setiap malam selama Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir, kita sholat tahajud sekalipun cuma 2 rakaat. Gak usah witir lagi kalau sudah sholat witir setelah sholat tarawih, ya. Dan yang utama sholat witir itu, kalau kita sholat isanya sholat tarawihnya berjamaah dengan imam, utamanya witirnya itu diselesaikan dengan imam. Karena ada orang itu witirnya nanti malam aja, ya, setelah tarawih pulang. Itu tidak utama. Yang utama itu ikut menyelesaikan sholat bersama dengan imam. Nanti kalau malam hari saat sahur kita mau sholat lagi, nggak apa-apa sholat lagi. Yang penting jangan witir lagi. Nggak apa-apa sholat lagi. Yang penting tidak boleh ada witir lagi. Oke. Jadi amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang pertama adalah sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Yang kedua, dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya apa? Kalau doa yang dicontohkan oleh Rasulullah disunahkan dibaca, khususnya di malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir. Doa yang sudah kita hafal, yang biasa dibaca kalau sudah selesai sholat tarawih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau redaksi yang persis dari Rasulullah seperti itu. Tapi kalau mau ditambahi, kalau saya secara pribadi tidak mempersoalkan, baik-baik saja. Allahumma innaka afuwun karim, ditambah karim, ya. Tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kalau saya sebaik-baik saja, gak masalah. Oh, itu kalimat yang baik, menyebut Asmaul Husna. Apalagi Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, ya, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama itu. Nah, itu kan Asmaul Husna. Ada perintahnya dalam Al-Quran, kalau berdoa sebutlah Asmaul Husna. Makanya menurut pemahaman saya tidak ada masalah ditambah dengan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, ya. Tapi kalau yang tidak mau ditambah dengan karim ya karim, ya, gak masalah, karena doa dari Rasulullah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan juga dibolehkan kita memperbanyak doa yang lain, ya. Karena bulan Ramadan itu kan bulan dikabulkannya doa. Kemudian apa lagi yang dianjurkan? Memperbanyak baca Al-Quran. Jadi kalau kita sudah capek sholat sunnah, diselingi baca Al-Quran. Capek baca Al-Quran, diselingi berzikir. Kalau zikir yang paling utama yang dibaca di sepertiga malam ketiga, mulai dari jam 2 sampai waktu subuh, adalah istighfar. Disebutkan di dalam surah Al-Dhariyat antara ayat 15 sampai 19. Di antara ciri ahli surga adalah wabil ashari, dan di waktu-waktu sahur hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Jadi istighfar yang paling bagus waktunya adalah di waktu sahur antara jam 2 sampai waktu subuh. Di situ kita perbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dianjurkan di malam-malam Lailatul
infak sedekah. Jadi kalau kita itikaf, ya perbanyak infak. Nah, di sini kan banyak kotaknya infak. Kenapa? Karena infak satu kali bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik dari infak yang dilakukan berkali-kali selama 83 tahun. Jadi ada pelipat gandaan pahala infak yang sangat luar biasa. Infak satu kali pahalanya lebih baik dari infak selama 83 tahun. Baik. Kemudian berikutnya, nah ini syuruknya. Baik, sedikit lagi. Terakhir, siapa yang berhak dapat Lailatul Qadar? Ada yang bertanya begitu. Siapa sih yang berhak dapat Lailatul Qadar? Apakah untuk mendapatkan Lailatul Qadar disyaratkan harus itikaf? Ada yang bertanya begitu. Dan ternyata saya cek pertanyaan ini sudah ditanyakan dari zaman dahulu oleh masyarakat kepada ulama. Ya. Jadi kalau pertanyaan zaman dulu, apakah untuk dapat Lailatul Qadar ada syarat harus itikaf? Kalau itikaf sebagai syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan peluang itu. Siapa? Kalau disyaratkan harus itikaf, siapa yang tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Pertama, para ibu yang di 10 hari terakhir mereka sedang haid atau nifas. Kan mereka nggak bisa itikaf di masjid. Kalau lagi haid apa nifas? Sholat nggak boleh, baca Quran nggak boleh. Nah, ini yang pertama protes adalah para wanita. Yang kedua, yang tidak berpeluang dapat Lailatul Qadar kalau itikaf dijadikan syarat. Siapapun, khususnya laki-laki yang di 10 malam terakhir bulan Ramadan masih ada tugas. Tentara menjaga perbatasan, polisi mengatur lalu lintas, satpam menjaga kantor dan gedung-gedung, atau para pedagang yang masih berniaga di jalan dan seterusnya, atau para musafir, orang yang bepergian. Kalau itikaf menjadi syarat untuk dapat Lailatul Qadar, banyak orang yang tidak bisa mendapatkannya. Ternyata dijelaskan oleh para ulama, itikaf untuk memburu Lailatul Qadar itu dicontohkan oleh Rasulullah, sangat dianjurkan oleh Rasulullah, tapi hukumnya tidak wajib. Ya. Tapi jangan sampai salah pemahaman. Ini Ustaz Nawawi menyampaikan itikaf, bukan. Saya menyampaikan pendapat para ulama untuk membesarkan hati orang-orang yang tidak bisa itikaf karena memang situasinya tidak memungkinkan. Seperti para ibu yang sedang haid dan nifas. I'tikaf itu dianjurkan, i'tikaf itu disunahkan, tapi bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena mendapat Lailatul Qadar itu intinya adalah malam itu dia beribadah dan ibadahnya diterima oleh Allah. Jadi fokus kita adalah beribadahlah malam itu dengan sebaik-baiknya, memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat diterimanya ibadah, ikhlas niatnya, benar caranya. Nah itu, beribadahlah dengan niat yang ikhlas dan benar caranya. Tidak harus di dalam masjid bagi yang tidak bisa beriktikaf. Karena inti mendapat Lailatul Qadar adalah malam itu beribadah dan ibadahnya diterima. Jadi ibu-ibu yang nggak bisa iktikaf tidak perlu berkecil hati, jangan bisa beribadah di rumah sesuai dengan keadaan. Ya. Tidak bisa sholat, tidak bisa baca Al-Quran, karena dalam mazhab Syafi'i kan nggak boleh baca Al-Quran. Kalau mazhab lain boleh, yang penting tidak menyentuh Al-Quran. Al-Qurannya tidak disentuh, mengucapkan lafaz Al-Quran. Mazhab lain boleh, kalau mazhab Syafi'i sama sekali tidak boleh. Lalu apa yang dilakukan
berzikir. Orang yang punya hadas besar berzikir masih boleh. Ya, jenengan perbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Kemudian apa lagi? Infak sedekah. Jadi ibu-ibu yang tidak bisa itikaf di 10 malam terakhir bikin jajan, bikin makanan yang banyak, ya Bu ya, kirimkan ke masjid. Nah, untuk bapak-bapak yang itikaf. Sama jenengan berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar. Atau kalau jenengan lagi safar bepergian tapi pegang HP, ya, jenengan bisa saja buka aplikasi m-banking. Kemudian apa? Jenengan transfer. Tutul transfer. Transfer 1 kali bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik dari transfer selama 83 tahun. Masya Allah. Ya, jadi kan bisa tutul transfer. Makanya teman-teman jamaah masjidnya, jenengan data dulu nomor rekeningnya. Pak, nanti siap-siap ya, Lailatul Qadar saya mau berinfak bersedekah. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa disampaikan terkait dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita terkait dengan itu, dan yang paling penting menambah semangat kita untuk memburu Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu merupakan pelipat gandaan pahala amal. 1 kali beramal, pahalanya lebih baik dari amal yang sama selama 83 tahun. Mudah-mudahan kita semua disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan semangat untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhirnya, sehingga kita berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.